Properti itu salah satu investasi yang dianggap aman. Dulu anggapan orang harganya itu pasti naik. Termasuk agen-agen properti kalau misalnya nawarin gua barang, selalu cara jualannya itu adalah properti nggak pernah turun, selalu naik. Sebenarnya emang ada justifikasinya ya. Kalau misalnya kita ngomongin tahun 90-an, tahun 2000-an, sampai tahun 2010-an, properti emang udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tapi teman-teman yang pengalaman investasi properti pasti sadar juga ya, kalau misalnya harga properti itu nggak semuanya naik. Sama lah kayak instrumen investasi lainnya. Nah ini makanya gue minta tim buat ngeriset lebih dari 100-an listing properti supaya kita semua bisa bandingin pergerakan harga di kategori yang berbeda-beda selama 7-10 tahun yang terakhir. Daerah mana yang naik, mana yang turun, jenis properti apa yang paling cuan dan yang paling boncos. Ini hasilnya agak ekstrim ya, soalnya ternyata ada properti yang harganya itu terjun bebas 50% dalam 8 tahun terakhir. Ada juga properti yang nggak kemana-mana, nggak laku-laku selama 9 tahun. Dan ada juga rumah yang harga tanahnya itu bisa naik sampai 99%. Gue bahas semuanya di sini. Let's go! Untuk riset ini, gue bakal bahas apartemen, rumah sultan, dan juga rumah kelas menengah ke atas. Ini gue jelasin metodologinya dulu ya, soalnya kita berbeda nih sama Singapura atau Amerika. Kalau misalnya di Amerika, kita bisa lihat rumah di San Francisco kemarin tanggal 21 Mei 2025 itu terjual dengan harga $1 jutaan. Dan tahun 2014, rumah yang sama ini pernah dijual dengan harga $740.000. Jadi kita bisa lihat cuan dan pergerakan harganya secara real, dan datanya ini pasti valid, mereka menggunakan harga transaksi. Kalau misalnya di Indonesia, harga transaksi ini nggak dipublikasikan. Makanya kalian harus pahamin metodologi gua supaya persepsi kita itu sama. Kalau misalnya kita mau tahu pergerakan harga properti, kita itu harus analisa secara mikro. Kita itu nggak bisa bandingin harga di Senopati, misalnya naik dari 30 juta semeter jadi 80 juta. Soalnya di Senopati ada jalanan yang cuma muat satu mobil, ada juga yang peruntukannya itu buat komersil, dan ada juga perumahan tapi jalanannya itu lebar. Jangan yang 80 juta komersil itu dibandingin sama yang 30 juta di gang dong, kan hasilnya jadinya nggak fair. Makanya kita harus bandingin secara mikro. Bukan yang bandingin harga properti di satu daerah, tapi kita analisanya itu per klaster atau yang setipe, yang karakteristiknya itu sama. Bahkan kalau bisa lebih mikro lagi. Misalnya contoh ini, di Bukit Gading Villa, ini kompleks termewah di Kelapa Gading, tempat tinggalnya Hotman Paris. Ini pun ada 4 subklaster, Kintamani, Tampak Siring, Sanur, dan Kuta. Ini semua dalam kompleks Bukit Gading Villa, tapi Kuta itu yang kompleks terbaru, rata-rata rumahnya itu lebih bagus gara-gara emang mereka lebih baru daripada Kintamani, soalnya Kintamani ini rumahnya lebih tua. Jadi jangankan kita ngebandingin rumah random di Kelapa Gading versus rumah random di Kelapa Gading, rumah di salah satu subklaster Bukit Gading Villa itu sebisa mungkin harus dibandingin sama subklaster yang sama juga. Dan tentu ada penyesuaian dan asumsi supaya bikin apple to apple, mau untuk rumah yang sultan atau rumah yang biasa. Soalnya yang namanya rumah, luas tanah dan luas bangunan ini beda-beda. Nggak mungkin kan kita bilang harga rumah di Bukit Gading Villa, Kelapa Gading ini naik. Lihat nih, di tahun 2015 17 miliar, lalu di tahun 2025 penawarannya itu 36 miliar. Ini naik 2 kali lipat ini. Tapi masalahnya luas tanahnya beda, luas bangunannya beda. Jadinya kan ini nggak valid juga. Jadi untuk menyesuaikan perbedaan luas tanah dan luas bangunan, kita harus nyari data luas tanah dan luas bangunan itu semirip-mirip mungkin. Kalau misalnya kita berusaha buat nyari yang percis 100% sama, mungkin ini agak-agak mustahil ya. Lalu setelah itu baru kita adjust supaya kita bisa nyari harga tanah per meternya. Per 1 meter tanah itu berapa. Dan di sini sebenarnya emang agak ada triknya juga. Soalnya perlakuannya ini perlu dibedain kalau misalnya kita ngomongin rumah yang satuan miliar dibandingkan sama rumah sultan yang 20, 40, dan 150 miliar. Soalnya buat rumah yang super sultan, walaupun rumahnya ini dibangun dengan harga yang sangat-sangat mahal dan spek tinggi, misalnya pakai marmer dan granit, floor to ceilingnya itu tinggi, sampai ada lift pula, pembeli barunya itu belum tentu bisa menghargai harga bangunannya. Soalnya orang-orang yang super kaya ini itu kan punya taste yang sangat spesifik. Jadi bisa aja dia itu nganggepnya ini cuma tanah doang. Rumahnya itu bakal dibongkar habis, diratain. Lalu dia itu bangun dari awal. Walaupun kebanyakan orang bisa aja menilai itu sayang banget, masih layak dipakai. Makanya di case-case rumah sultan, value bangunannya itu bisa dihitung 0 kalau misalnya pembelinya itu nggak suka. Dan bisa dikasih nilai kalau misalnya pembelinya itu suka. Dan ngehargai nilai bangunannya pun juga sangat-sangat subjektif ya. Kalau misalnya lo itu kontraktor, lo itu pemilik rumah, harganya itu tentunya bisa berbeda
berbeda-beda. Intinya gue mau kalian tahu, ini adalah asumsi-asumsi yang harus dipertimbangkan. Dan datanya itu pasti bisa diperdebatkan ya. Kecuali kalau misalnya ini bentuknya kafling. Ini gampang lah jadinya, gue tinggal bagi aja antara harga dan luas tanahnya. Oke, kita langsung ke segmen pertama, yaitu apartemen. Buat apartemen, ini gue coba lihat-lihat apartemen di Jakarta, yaitu Central Park Residence, apartemen yang seharga 1,5 sampai 5 miliaran, dan dulu dibangun sama Agung Podomoro tahun 2012. Terus gue juga lihat apartemen Kelapa Gading Square atau MOI, apartemen yang seharga 600 jutaan sampai hampir 2 miliar, yang dulu dibangun sama Agung Sedayu tahun 2008. Ini kalian bisa lihat ya, gue ambil sampel semirip mungkin. Di Central Park itu 82 meter persegi, sementara di MOI itu 45 meter persegi. Di tahun 2015 sampai 2016, Central Park Residence itu dijual sekitar 31 sampai 32 juta per meter, dan di tahun 2025 harga per meter di Central Park Residence itu 28 sampai 33 juta per meter. Secara overall dari 3 sampel, unit Central Park Residence itu harganya turun 0,5% setahun. Kalau misalnya di MOI, di tahun 2017 sampai 2018, harga apartemen secondary-nya itu kisaran 17 sampai 19 juta per meter, dan di 2025 harganya itu 15,5 sampai 16,6 juta per meter. Jadi harga apartemen di Mall of Indonesia Kelapa Gading itu minus 1,7% per tahun. Jadi menarik ya, dua apartemen ini mengalami penurunan harga, walaupun penurunannya itu nggak terlalu gede. Apartemen tipe kedua adalah apartemen dengan konsep BOT alias Build, Operate, Transfer. Ini gue tahu ya, banyak banget investor-investor dan pembeli apartemen, bahkan yang udah beli apartemen-apartemen BOT, itu tuh nggak paham dengan konsep BOT sendiri gara-gara kurang detail atau gara-gara agen propertinya itu mau cepet dapetin cuan lah. Jadi dia itu punya kepentingan untuk tidak mengedukasi lo, takutnya kalau misalnya lo dijelasin, lo nya malah jadinya nggak deal. Tapi inti dari BOT, seringkali tanahnya itu milik negara dan developer ini cuma sebagai penyewa. Misalnya kayak Kempinski Private Residence yang lokasinya itu di Jalan MH Tamrin sebelah Grand Indonesia. Tanah dari apartemen ini punya negara lewat BUMN PT Hotel Indonesia Natur, disingkat PT HIN, dan PT Grand Indonesia sebagai pengelola apartemen Kempinski itu bekerja sama dengan PT HIN. Sesuai namanya Build, Operate, Transfer, kerjasamanya ini tuh kebagi 3 babak. Yang pertama itu build. Jadi developer swasta yang ngebangun apartemennya. Lalu yang kedua itu operate. Jadi setelah apartemennya itu dibangun, developer mengelola operasional apartemennya sampai kerjasamanya itu berakhir. Biasanya itu puluhan tahun. Lalu terakhir itu transfer, yaitu seluruh aset apartemennya ini dikembalikan kepada PT HIN sebagai pemilik tanah, kecuali ada perpanjangan kerjasama. Contoh, proyek BOT yang udah ngembaliin bangunannya itu punya Duta Anggada. Dulunya itu ada Menara Citibank, tapi tahun 2016 udah dikembalikan, makanya berubah jadi Menara Mandiri. Otomatis kalau misalnya kalian beli apartemen di sini, kalian itu sebenarnya nggak beneran memiliki ya. Kalian itu sebenarnya cuma sewa dengan jangka yang sangat panjang. Awalnya, Kempinski ini kerjasama cuma sampai 2035, tapi di tahun 2010, PT Grand Indonesia memperpanjang kerjasama BOT ini sampai tahun 2055. Tapi ini tentu nggak gratisan ya. Ada yang bilang biaya perpanjangan izinnya itu 1,3 M, ada yang bilang 3 M. Aslinya berapa, gue nggak tahu lah. Tapi intinya harus bayar untuk memperpanjang izinnya. Kesimpulannya apa? Dulu di tahun 2017 sampai 2019, harga apartemen Kempinski Private Residence yang kisaran luas 120 sampai 250 meter persegi itu tuh 31 sampai 41 juta per meter, dan harganya sekarang itu 24 sampai 31 juta per meter. Ini yang izinnya itu sampai tahun 2035 ya. Kalau misalnya yang izinnya itu sampai 2055, dulu harga per meternya itu 44 sampai 57 jutaan per meter. Sekarang harga per meternya ini sisa 29 sampai 35 juta per meter. Jadi harga apartemen di Kempinski ini turun secara drastis. Buat yang izinnya sampai 2035 itu tuh minus 3,7% per tahun, dan yang udah diperpanjang sampai tahun 2055 somehow minusnya itu lebih parah, turun 6,7% per tahun. Ini walaupun kelihatannya yang izinnya sampai 2055 itu tetap lebih mahal per meter persegi. Jadi mau semewah apapun, walaupun ini lokasinya itu di area yang super bergengsi, di Jalan MH Tamrin, bundaran HI, tempat paling ikonik se-Indonesia, yang namanya proyek BOT, nilai apartemennya itu bakal semakin turun. Next, kita bahas Rumah Sultan.
biar kalian kebayang, daerah Sultan ini rumah-rumah yang kalau misalnya harganya puluhan miliar di dalam klasternya, ini bisa dianggap rumah yang relatif kecil. Kompleks yang gue pakai itu ada 3. Pertama itu Bukit Gading Villa alias BGV. Ini kompleks termewahnya Kelapa Gading. Lalu Diamond Golf Peak, ini tuh kompleks tersultannya di Pantai Indah Kapuk. Dan Bukit Golf Pondok Indah, ini tuh kompleks tersultannya orang-orang Pondok Indah. Bukit Golf Pondok Indah ini tuh salah satu kompleks termahal di satu Indonesia. Bayangin aja kalau misalnya kalian punya rumah dengan harga 100 miliar, kalian itu udah jadi salah satu pemilik rumah yang kelas bawah. Harganya hanya 150 miliar. 150 miliar. Digaransi harga paling murah di Bukit Golf. Bisa dibilang salah satu yang paling miskin lah sekompleks. Ini kalian lihat aja. Ada rumah yang harganya itu 1,2 triliun dan luasnya itu lebih dari 1 hektar. Makanya kalian jangan ngaku-ngaku sultan kalau misalnya rumahnya ini masih belum bisa ngelawan rumah-rumah di Bukit Golf Pondok Indah. Jangan tanya lambonya warna apa, tanyanya rumah lu berapa T, bos? Nah, gimana dengan tren harga rumah di sana? Pasti pasarnya ini super nggak liquid ya, penjual dan pembelinya itu super tipis. Ini gue kasih gambaran, misal rumah ini di tahun 2016, harganya itu 120 miliar. Ini kalian perhatiin pagar putih, bentuk kanopi, dan atapnya. Lalu sekarang kalian lihat listing ini di tahun 2025. Ini pagar, kanopi, dan atapnya itu sama percis. Dan luasnya juga percis sama ya. LT-nya itu 1505 dan LB alias luas bangunannya ini 1200. Jadi gue berasumsi ini tuh rumah yang sama. Udah di pasar di tahun 2016 dan di tahun 2025. Artinya ada kemungkinan rumah ini tuh belum laku-laku selama 9 tahun. Dan kelihatannya ownernya ini juga jual santai, kagak BU. Soalnya harganya ini malah naik 5 miliar. Dan ini nggak cuma satu rumah ya. Ini gue juga nemu satu rumah lagi yang udah ada di pasar sejak tahun 2017. Tapi yang ini harganya kebetulan diturunin dari 160 miliar ke 125 miliar. Ini siapa mau beli, udah ada diskon, tinggal ambil KPR-nya. Overall ini 4 dataset yang gue ambil di Bukit Golf. Ini kelihatannya luas tanah dan luas bangunannya agak-agak mirip ya. Dan walaupun rumahnya ini mewah, gue tetap berasumsi orang yang punya uang 100-an miliar lebih pasti punya taste sendiri yang sangat-sangat spesifik. Jadi dia itu bakal bongkar rumahnya mau seberapa mewah ini bangunannya. Dan dia mau bangunnya itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Artinya gue kasih nilai rumahnya itu 0. Nah, di sini kita bisa lihat harga tanah per meternya itu antara 65 sampai 100 juta di tahun 2016 sampai 2018 dan 61 juta sampai 83 juta di tahun 2025. Jadi secara rata-rata harga tanahnya ini tuh turun 1,5% per tahun. Kalau misalnya kita lihat di Bukit Gading Villa, ini datanya. 3 setnya gue juga udah ambil data yang relatif mirip ya. Dan 3-3-nya ini gue asumsi aja pembeli itu kagak bisa nge-value rumahnya. Jadi nilai bangunannya ini gue juga nolin. Konsisten lah, penjual itu juga pada nulis hitung tanah. Artinya harga tanah per meter di tahun 2015 sampai 2018 ini di antara 34 juta sampai 46 jutaan. Dan di tahun 2025 harga per meternya ini masih nggak beda jauh, yaitu 38 juta sampai 48 juta. Jadi secara rata-rata harga tanah di Bukit Gading Villa ini tuh naik 1,1% per tahun. Mau di BGV atau di Bukit Gading Villa bisa dibilang stagnan lah ya, kagak naik atau kagak turun. Terakhir kita lihat rumah sultan orang-orang Peak, yaitu Diamond Golf. Kebetulan Peak ini adalah area yang relatif baru, soalnya dia itu hebohnya baru-baru ini sejak Pulau Reklamasi dan Peak 2-nya ini mulai rame. Dan gara-gara area ini masih relatif baru, gue juga jadinya bisa dapetin data-data tanah kafling. Jadi ini gampang banget, clear cut lah. 3 set data yang gue dapet, ini gue tinggal ambil harganya, lalu gue bagi luas tanah, itu adalah harga per meternya. Nah, harga per meternya ini tuh di antara 36 sampai 42-an juta di tahun 2017 sampai 2018 dan 63 sampai 74 juta di tahun 2025. Artinya harga tanahnya itu tuh naik sekitar 8% per tahun. Menurut gue kenapa harga di Peak ini naik, itu gara-gara Peak masih ada development baru yang gede-gedean. Jadi fasilitas barunya ini masih banyak setiap tahun, dan gara-gara hype-nya ini dibikin sama Agung Sedayu lewat penjualan mereka di Peak 2, otomatis Peak yang lama juga ikutan keangkat, soalnya sekarang fasilitas di Peak itu juga ikutan jadi jauh lebih banyak setiap tahun. Nambah terus fasilitasnya, itu terus ada hal-hal yang baru. Sekarang kita lanjutin ngomongin rumah yang lebih bisa dicapai, yaitu rumah-rumah yang harganya itu 1-3 miliar.
Dan di sini ada beberapa faktor juga, misalnya mau yang primary alias rumah yang baru, atau kalian maunya itu yang secondary alias rumah yang bekas. Lalu juga kawasannya, ini kawasannya gede nggak? Sampai ribuan hektar nggak? Lalu apakah developernya ini masih aktif membangun, kayak yang tadi di PIK 2, bakal ada fasilitas-fasilitas tambahan, atau ternyata ini udah laku semua? Soalnya menurut gua, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang penting untuk ngeliatin pertumbuhan harga rumah. Gue bahas dulu buat rumah di secondary market, dan di sini gue ambil Adora Residence Jagakarsa, Green Puri Duri Kosambi, dan Palm Tree Residence. Walaupun luas tanah dan luas bangunannya ini udah mirip-mirip antara harga listing di tahun 2015-an lawan yang tahun 2025, ini tetap sulit ya buat dapetin yang sama purchase. Makanya gue asumsi aja harga bangunannya itu 7 juta semeter, lalu gue tarik harga tanahnya itu berapa dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Hasilnya kayak gimana? Di Adora Residence tahun 2015 harga tanahnya itu di antara 8,3 sampai 8,7 jutaan per meter, dan sekarang harganya itu 14,6 sampai 18-an juta per meter. Kalau misalnya di Green Puri di 2017 harga tanahnya itu 10,7 juta per meter, dan sekarang itu jadi 11-an juta per meter. Di Palm Tree Residence di tahun 2015 harga tanahnya itu 16,5 juta per meter, dan di 2025 harganya itu udah jadi 28,4 juta per meter. Jadi hasilnya emang cukup beda-beda. Di Adora ini naik 6,6% per tahun, di Green Puri itu 0,6% per tahun, dan di Palm Tree ini 5,5% per tahun. Kesimpulannya buat rumah tapak dalam jangka panjang ini emang rata-rata naik dan berbeda sama apartemen. Dan buat gua, logikanya ini emang masuk akal ya. Soalnya yang bikin naik itu kan harusnya nilai tanahnya yang punya unsur-unsur keterbatasan supply. Tapi kalau misalnya bangunan itu harusnya ada depresiasi setiap tahun. Dan ini juga jadi alasan kenapa developer-developer yang bangun hotel atau bahkan office itu biasanya kalau misalnya ngitung payback period itu cuma ngitung kapan modal mereka itu balik untuk konstruksinya. Jadi biaya konstruksi itu dibagi cuan dari operasional hotel setiap tahun. Soalnya mereka asumsi kalau misalnya harga tanah itu bakalan terus naik. Tinggal supply demand-nya aja yang nentuin naiknya ini seberapa kencang. Lalu perlu di-note juga buat 3 contoh yang tadi gue bahas, ini adalah rumah-rumah yang nggak ada pengembang skala ribuan hektar yang masih aktif ngembangin kawasannya. Gimana dengan pergerakan rumah bekas yang ada developer konglomerat yang aktif jualan di kawasannya? Buat rumah bekas yang ada developernya, gue ambil di daerah BSD, Sumarekon Bekasi, dan Medland Transyogi Cibubur di Kabupaten Bogor. Ini kalian bisa lihat harga tanah per meter di The Avani BSD itu 7,8 sampai 9,2 juta di tahun 2016 sampai 2018, dan di tahun 2025 harganya itu udah naik jadi 12,7 sampai 15,9 juta per meter. Ini lumayan tinggi ya naiknya. Kalian bisa lihat ini ada yang sampai bisa naik 99% untuk harga tanahnya. Dari 7,9 juta per meter jadi 15,7 juta per meter selama 9 tahun. Kalau misalnya di Sumarekon Bekasi, harga tanahnya itu 6 sampai 9,4 juta per meter di tahun 2015 sampai 2017. Dan sekarang harga tanahnya itu 6,8 sampai 10,3 juta. Di Medland Transyogi Cibubur, dulu harga tanahnya itu 5,8 sampai 7,8 juta per meter, dan sekarang harganya itu 5,4 sampai 7,8 juta. Ini relatif stagnan ya harganya. Hasilnya beda-beda, ada yang growth-nya itu tinggi, tapi ada juga yang stagnan. Menurut gua, ini ada hubungannya dengan roadmap dan luas kawasan setiap developer. Medland Transyogi Cibubur itu luas kawasannya 100-an hektar, Sumarekon Bekasi itu 500-an hektar, dan BSD itu 6.000-an hektar. Untuk persentase kenaikan tanahnya per tahun, di Medland itu 0,5%, Sumarekon itu 2,8%, sementara BSD itu 6,6%. Tentu bukan berarti tanah yang luas itu pasti harganya naik lebih cepat ya. Semuanya itu tergantung juga sama eksekusi developernya. Tapi secara prinsip, kalau misalnya land bank-nya ini banyak dan gede, berarti roadmap fasilitasnya ini juga masih jauh, dan developer itu punya kepentingan buat terus kerek naik fasilitas supaya harga jualannya ini bisa terus mereka naikin. Sekarang kita bahas opsi buat beli rumah baru, alias primary market. Ini kita pakai contoh BSD sama PIK 2. Dan ini ada 2 point of view ya.
ada point of view yang pertama, yaitu berapa harga baru perumahan di BSD dan PIK 2 di tahun 2020 lawan harga rumah baru di tahun 2025. Jadi ini baru lawan baru. Dan anggapannya ini kayak lu mau beli waktu tahun 2020, tapi lu memilih untuk menunda dan lu beli rumahnya sampai tahun 2025. Lalu ada point of view yang kedua, berapa sih harga perumahan di BSD dan PIK 2 di tahun 2020, ini dari yang harga baru ya, lawan rumah bekas untuk spek yang sama di tahun 2025. Jadi ini anggapannya lu beli rumah baru di tahun 2020 dan di tahun 2025 lu ini mau jual atau lu mau beli rumah yang bekas. Naik berapa nih harga bekasnya? Di sini kita bahas dulu buat POV yang pertama. Baru di tahun 2020 lawan baru di tahun 2025. Di tahun 2020, harga tanah di PIK 2 klaster Alabama dan Baltimore itu tuh sekitar 13 jutaan per meter. Dan sekarang harga tanahnya ini udah naik 2 kali lipat lebih di angka 28 jutaan. Sementara di tahun 2020, di klaster Vanya Park di BSD itu tuh sekitar 10,7 sampai 12 juta. Sekarang harga tanahnya itu antara 12 sampai 15 jutaan per meter. Jadi di PIK 2 ini naiknya tinggi, kalau misalnya di BSD masih bisa dilihat lumayan lah. Secara rata-rata, klaster Alabama atau Baltimore di PIK 2 itu harga tanahnya naik 16,1% per tahun, dan di Vanya Park BSD itu 4,4% per tahun. Sebagai klaster yang ribuan hektar, ini prinsipnya masih masuk ya. Kalau misalnya developer itu tanahnya gede, harga tanahnya ini juga berpotensi naik. Gimana dengan point of view yang kedua? Di tahun 2020, lu udah beli yang baru, dan sekarang di tahun 2025, lu mau jual rumahnya. Ini kita pakai area yang sama aja di PIK 2 sama di BSD, supaya kalian bisa ngebandinginnya itu enak. Harga di tahun 2020, klaster Alabama atau Baltimore ini 13 jutaan semeter. Kalau misalnya tadi, harga primary-nya itu naik jadi 28 jutaan semeter, harga di secondary market alias harga rumah bekasnya di klaster yang sama, itu tetap naik, tapi lebih sedikit dibandingkan yang ditawarin sama developer. Nominalnya itu antara 22 sampai 25-an juta per meter. Di BSD prinsipnya ini sama ya, walaupun jaraknya ini lebih tipis antara harga secondary sama harga primary-nya. Di Vanya Park BSD, harga primary di tahun 2020 itu 10,7 juta sampai 12 jutaan semeter, dan harga primary di tahun 2025 itu harganya 12 sampai 15 jutaan semeter. Kalau misalnya di secondary marketnya itu dipasarin antara 11,5 sampai 15 jutaan semeter. Hasilnya, kalau misalnya kita lihat dari POV yang kedua, tanah yang kita pegang di PIK 2 itu naik 12,2% per tahun, sedangkan kalau misalnya yang di BSD, naiknya itu 2,9% per tahun. Ini poin penting ya, walaupun dua-duanya itu sama-sama naik, tapi harga rumah bekas itu selalu kepatok sama harga primary-nya. Harga secondary market alias harga rumah bekas itu nggak mungkin lebih tinggi daripada harga yang lagi ditawarin sama developer saat ini alias harga yang ditawarin di primary market. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa bikin kesimpulan dari masing-masing kategori. Yang pertama, apartemen itu sulit untuk naik. Bahkan ada kecenderungan turun sekitar 1% per tahun. Tapi yang paling sengsara itu kalau misalnya kalian beli apartemen BOT, tapi kalian nggak sadar kalau misalnya itu tuh BOT. Itu rest in peace. Duit kalian tuh bakal turun terus-menerus bisa sampai 5% per tahun. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian milih properti, kalian harus cek legalitasnya. Buat rumah mewah, di sini kalian bisa lihat sebenarnya BGV maupun Bukit Golf ini tuh relatif stagnan, dan menariknya PIK malah bisa naik relatif pesat. Menurut gue ini gara-gara pengembangan PIK 2 ini masih masif ya, makanya PIK yang lama juga ikutan keangkat harga tanahnya. Dan untuk rumah yang relatif terjangkau, performance harganya ini rata-rata lebih baik ya. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari rumah bekas yang nggak ada pengembang konglomerat yang masih aktif dan masih jualan di daerahnya. Ada yang stagnan, tapi ada juga yang harganya ini relatif naik, bahkan bisa sampai 5-6% per tahun. Tentu hasilnya ini bervariasi, soalnya pasti tergantung sama klasternya dan juga demand dan supply masing-masing daerah. Kalau misalnya rumah bekas yang masih ada pengembang aktif, kesannya ini naik lebih cepat, tapi ini balik lagi ke developernya ya, soalnya ada yang stagnan, tapi ada juga yang growth-nya ini bisa sampai 6,6% per tahun. Kalau misalnya untuk rumah baru tahun 2020 lawan rumah baru tahun 2025, ini growth-nya di PIK yang paling kenceng ya. PIK 2 itu bisa naik sampai 16%.
Dan ini nunjukin bahwa kalau misalnya developer itu masih ada kepentingan, harga rumahnya itu pasti bakal terus dinaikin. Soalnya yang namanya pengembangan ribuan hektar, harganya itu pasti ditentukan oleh developernya. Ini berbeda ya sama market yang biasanya itu supply and demand-nya ini ditentukan oleh harga pasar. Kalau misalnya properti developer yang ngebangun kawasan ribuan hektar, misalnya dulu mereka jualannya itu harga 20 juta, lalu laku 1000 unit. Sekarang kalau misalnya harganya itu jadi 25 juta, tapi yang laku itu cuma sedikit, misalnya setengahnya deh 500 unit. Persepsi orang tetap harganya itu udah naik dari 20 juta jadi 25 juta, walaupun dari segi demand ini sebenarnya nggak kuat. Yang bisa resap harga tinggi ini sebenarnya udah menurun. Dan itu suka-suka mereka kan. Mau jualannya itu nyantai, misalnya setahun 50 hektar, 50 hektar, 50 hektar, dan harganya itu terus dinaikin. Atau mau harganya itu diobral, tapi jualannya itu bisa 200 hektar setahun. Yaitu suka-suka mereka. Tapi intinya kalau misalnya kita beli dari developer, kita itu nunggangin apapun rencana developer dalam jangka panjang. Artinya kalau misalnya developernya itu nggak punya rencana yang bagus, kita juga bakalan ikutan nyungsep. Dan kalau misalnya kita udah memilih buat beli rumah di tahun 2020 dan kita mau jual di tahun 2025, untuk case yang kita ambil tadi di PIK 2 dan di BSD, ternyata ini masih naik. Tapi harganya nggak bakalan bisa ngalahin harga barunya. Jadi ada cap-nya. Harga bekasnya ini pasti tergantung sama harga unit-unit yang baru yang lagi dijual. Dan ini masuk akal kan? Kalau speknya ini persis sama atau mirip, pembeli itu pasti bakal milih buat beli unit baru dari developer. Apalagi biasanya developer itu bisa ngasih cara bayar yang lebih fleksibel. Makanya supaya unit bekasnya itu bisa laku, harganya pasti harus dibikin lebih murah daripada harga yang ditawarin sama developer. Anyway, kalau misalnya kalian mau tahu mana mobil yang paling cuan, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau tahu cara beli emas yang paling cuan, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.